warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Dewi Salalaksi. Saya dari SMP Negeri 16 Mataram. Pada hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Sejarah Kota Mataram. Di Pulau Lombok, tepat di bagian barat, yang dikelilingi laut biru dan perbukitan hijau, berdirilah sebuah kota yang bernama Kota Mataram. Kota yang berpusat sebagai kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum jauh menjadi kota modern, Kota Mataram dulunya menyimpan kisah panjang tentang kerajaan, peperangan, pertemuan berbagai budaya yang membentuk jati dirinya. Dulu kala, Lombok terbagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Di bagian timur terdapat Kerajaan Surapara, kerajaan besar orang Sasak. Artinya begitu kuat. Sementara di wilayah barat terdapatlah perkampungan kecil yang kelak disebut Mataram, yang mulai berkembang perlahan. Namanya itu berubah. Pada saat memasuki abad ke-17, datanglah kerajaan dari Karangasem Bali. Pasukan mereka menyerang dan menguasai sebagian besar wilayah Kerajaan Lombok. Sejak saat itu, Kerajaan Bali menghiasi kehidupan masyarakat di sana, mulai dari benteng, pura, dan tata cara adat Bali. Dari sinilah lahir sebuah kerajaan yang bernama Mataram Lombok, yang dijadikan kawasan Cakranegara sebagai pusatnya. Namun, zaman tak selamanya damai. Pada abad ke-19, Belanda datang mencampuri urusan Lombok. Terjadilah peristiwa besar pada tahun 1894, ketika Belanda melancarkan serangan terhadap Kerajaan Mataram Lombok, yang kala itu dipimpin oleh anak agung Gede Ngurah Karangasem. Pertempuran itu berlangsung dahsyat. Rakyat Sasak dan Bali berjuang, namun Belanda datang membawa senjata dan berhasil menaklukkan kerajaan itu. Peristiwa itu meninggalkan luka yang mendalam, tetapi juga menandai berakhirnya era Kerajaan Mataram di Lombok. Seiring dengan berjalannya waktu, Lombok kemudian masuk ke dalam kekuasaan Hindia Belanda, dilanjutkan oleh Jepang, hingga akhirnya bergabung dengan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Pada tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk dan Mataram ditetapkan sebagai pusat pemerintahan. Kota Mataram tumbuh pesat, menjadi tempat bertemunya berbagai etnis, Sasak, Bali, Jawa, Bugis, dan Arab, yang semuanya berbaur menciptakan warna budaya yang khas. Pada tahun 1978, status Mataram resmi berubah menjadi Kota Madya. Dari sinilah perjalanan ibu kota dimulai. Kini, Mataram bukan sekedar pusat pemerintahan NTB, tapi juga kota yang menyimpan jejak panjang. Dari kerajaan-kerajaan kuno, pengaruh Bari, kolonialisme Belanda, hingga akhirnya menjadi kota modern. Mataram adalah bukti nyata bahwa sejarah membentuk identitas suatu tempat. Di balik jalanan yang ramai, kampus-kampus besar, dan masjid yang megah, dan pulau yang indah, tersimpanlah sebuah perjuangan dan kebersamaan rakyat Lombok. Kota Mataram sekarang sudah menjadi kota yang hidup, berbudaya, dan penuh makna. Sekian dari saya, cerita sejarah Kota Mataram. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.